langsung saja di monitor chartnya XAUUSD. Saya menggunakan time frame M15 ya. Di time frame M15 perlu saya jelaskan, mungkin bisa menjadi pembelajaran ya. Oke, saya coba untuk setting yang pertama biar setidaknya nanti ada yang bisa kita dapatkan petunjuknya dengan melihat di time frame kecil ini. Pertama kita lihat dari levelnya ya, dari levelnya. Di sebelah kiri ada area di mana dia konsolidasi ya, dia datar di sana. Kemudian kita tandai dengan warna, biru ya, untuk menandakan ini adalah area konsolidasi. Di area konsolidasi ini berpeluang dua-duanya ya, dia bisa break di atas juga bisa break di bawah. Tentu nanti kita melihat dari petunjuk yang terdekat. Kalau melihat sekarang ini kecenderungannya lebih ke atas ya. Kalau melihat dari sekarang ada 15 menit ke depan ini ada kecenderungan ke atas, tetapi cukup dekat sekali dengan resisten ya. Cukup dekat sekali dengan resisten. Sehingga kita harus betul-betul hati-hati di sana sekalipun ada kecenderungan di atas, karena jarak untuk supportnya juga cukup dekat ya. Jarak dengan supportnya juga cukup dekat, sehingga harus betul-betul kita waspadai. Yang paling penting kita lihat dari gejala yang terdekat itu lebih menuju ke atas. Oke, kemudian kita coba untuk lihat dari struktur ya. Struktur itu dia high dan low-nya atau swing high dan swing low-nya. Kita belajar melihat bagaimana swing high dan swing low-nya. Swing itu adalah ayunan yang punya dampak yang signifikan. Di sini swing low, kemudian di area ini juga ada swing low. Ini ada swing low juga di sini. Ini juga ada swing low. Ini. Kalau kita amati dari sisi swing low-nya, ini masih menuju ke atas. Kemudian swing high-nya atau puncak tingginya ini di sini, kemudian di sini, kemudian terakhir di sini, sehingga juga menuju ke atas. Termasuk swing low-nya yang terdekat di sini juga menuju ke atas. Artinya puncak bawah atau lembahnya menuju ke atas, puncaknya menuju ke atas, maka ini adalah bagian dari struktur yang baru, yakni struktur naik. Saya bisa menarik dengan area seperti ini. Kenapa saya tarik di sini bukan di sini? Sama saja, di sini juga boleh, di sini juga boleh, karena ini sejajar. Kemudian ini turun koreksi. Diingat ketika turun dia lebih tinggi dari low-nya. Kemudian setelah itu kembali bergerak naik. Ya, saya bisa menarik dari sini ke sini. Saya juga bisa menarik ke sini. Sama, karena ini levelnya sama sehingga bisa tarik ke sini. Kemudian tadi pagi kita perkirakan dia akan koreksi turun hingga mendekati level di sini. Ternyata tidak ada kemampuan sama sekali, dia hanya koreksi kecil yang pada akhirnya bisa kembali turun ya. Yang akhirnya bisa kembali naik, sorry. Ya, yang akhirnya bisa kembali memuncak atau kembali pullback ya, kuat kembali. Saat ini di tempat kami menunjukkan pukul 19.17 menit. Ada sekitar 13 menit ke depan potensi nanti kita lihat bagaimana mendekati news 19.30 ya. Dari petunjuk awal kita bisa melihat di sini ya. Dari sini tadi mulai ada koreksi kemudian ditolak kembali ke atas. Artinya bullish masih dominan. Kemudian saat ini sempat bergerak di puncak di 1942. Kemudian mulai surut, mulai bergerak turun lagi. Kita akan amati hingga di menit-menit terakhir. Jika di menit-menit terakhir di kondisi seperti ini, maka kemungkinan terbesar news ini akan menguatkan emas atau dolar akan berpeluang melemah sehingga akan bergerak naik lagi. Sampai di mana? Karena ini banyak sekali news yang nanti muncul pada minggu ini, termasuk besok, termasuk lusa.
ada NFP hari Jumat, maka ada potensi, ada kemungkinan pergerakan naiknya akan cukup tinggi ya. Kalau kita naikkan time frame-nya di H4 ya, nanti berangsur-angsur akan berpeluang naik ya, sampai di mana? Sampai kita uji di area retracement di sini. Nah, sekarang sudah hampir mendekati di area retracement-nya di kisaran 1948. Jika nanti di area ini berat untuk kembali turun, jika ini berat untuk kembali menembus ke atas, maka kemungkinan terbesar di area ini adalah kembali akan koreksi. Di time frame besar ini kalau kita lihat, ini membentuk apa namanya, struktur yang baru. Perhatikan, ini struktur baru di posisi time frame yang besar. Perhatikan dari sisi high-nya ini juga menuju ke bawah. Posisi low-nya ada menuju ke bawah, walaupun tidak terlalu panjang ya. Ada posisi low yang tetap menuju ke bawah, sehingga ada potensi yang sangat kuat untuk bergerak kembali turun dengan catatan tidak mampu menembus 1948, tidak mampu menembus 1948. Bagaimana ketika mampu menembus, maka dia bisa kembali naik hingga 1987 hingga mendekati di sini. 2 hari ke depan masih ada potensi, masih ada news yang berdampak besar, sehingga nanti kita uji di 1948. Kita coba turunkan di time frame H1 ya, untuk melihat secara detail lagi ya. Ini di H1 kita amati, di H1 pergerakan sudah mulai ditolak ya, bullish mulai ditolak, sehingga ada penolakan yang panjang di sana. Tetapi belum bisa melewati harga bukaan. Ini artinya merah-merah akan muncul kalau kita menggunakan time frame yang besar. M15 nanti akan muncul penolakan. Hingga kita tunggu di menit-menit terakhir, atau misalkan 3-4 menit kurang dari news release, posisi ketika masih didominasi seperti ini, maka tetap saja nanti akan kembali ke titik di sini. Sebaliknya, ketika nanti 4 menit sudah berubah jadi merah, maka berhati-hati, kekuatan seller tidak bisa kita anggap main-main ya. Dia bisa kembali menekan ya, karena jarak dengan supportnya tidak terlalu jauh. Jarak yang tidak terlalu jauh, hanya 500 ini bisa ditembus oleh pergerakan news yang sangat cepat. Diingat catatan yang kita buat tadi, ketika di 4 menit terakhir posisi warna sudah berubah menjadi merah, maka hati-hati, kemampuan seller tidak bisa kita anggap enteng ya. Sebaliknya, ketika di menit-menit terakhir ternyata berat untuk menembus bukaan di 1939, sekalipun ada penolakan yang panjang, maka dia nanti akan kembali menuju puncak lagi. Untuk melihat secara detail lagi pergerakan ini, kita bisa turunkan di time frame M5. Di time frame M5 kita lihat ada rejeksi yang panjang, tetapi merah masih dominan. Sempat bergerak turun, tertahan di sana, kemudian ditolak kembali ke atas. Sempat bergerak mencoba turun di 1939 tadi, tapi ditolak ke atas. Sehingga dari sisi visual, dari kasat mata yang terlihat, buyer masih mendominasi ya, masih cukup kuat dan berpotensi untuk berlanjut ya. Hingga saat ini kita bisa perhatikan pergerakannya, naiknya berapa, turunnya berapa. Kita bisa mengamati dari volume yang terbentuk, kita bisa melihat dari rejeksi yang terbentuk. Sumbu yang panjang ini juga perlu kita perhatikan secara teknikal. Yang sumbu ini lebih panjang, atau bahkan ini 3 kali bodinya, ini bisa menjadi petunjuk bahwa seller itu punya kemampuan menekan yang panjang, punya kemampuan melawan yang besar.